Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Solidarity Forever. Salam Solidarity Forever. Baik, kembali lagi bersama saya Wahyu Mardiansa selaku pengurus dari HMM Politeknik Sukabumi periode 2020-2021. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan kembali ya dari abang-abang alumni yang dimana pada video sebelumnya mungkin telah dilihat oleh saudara-saudara bahwa abang-abang alumni telah menjelaskan mengenai prospek kerja dari teknik mesin. Nah, untuk video kali ini mungkin kita kedatangan abang-abang untuk membahas seputar organisasi alumni teknik mesin khususnya. Nah, sebelum kita lebih lanjut mendalami mengenai organisasi yang menampung para alumni teknik mesin, dan angka baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan abang-abang kita ya. Mungkin bisa dimulai dari yang paling ujung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Abdul Rajab. Saya dipanggil Fikri. Kita masuk di Politeknik Sukabumi angkatan 2013, terus 2016. Saya di sini untuk jabatan di Ikatan Alumni sendiri sebagai ketua periode masa bakti 2020 sampai 2024. Seperti itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menerangkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Muhammad Rizky Maulana, biasa dipanggil Rizky atau Iki ya. Saya tahun masuk di teknik mesin itu 2016 dan lulus di tahun 2019. Saya sebagai di pengurusan IKA, saya menjabat sebagai sekretaris Ikatan Alumni Teknik Mesin. Mungkin sudah kenal ya dengan abang-abang alumni yang hadir di sini merupakan pengurus dari organisasi yang akan kita bahas kali ini. Nah, organisasi apa sih Bang yang menampungi para alumni teknik mesin itu? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Jadi untuk alumni teknik mesin setelah kita lulus ada sebuah organisasi yang bernama Ikatan Mesin Politeknik Sukabumi atau kebanyakan dari Ikatan Alumni Politeknik Ikatan Alumni Teknik Mesin Politeknik Sukabumi, yaitu sebuah wadah atau organisasi untuk mengikat alumni di teknik mesin itu tersendiri. Jadi para alumni setelah keluar tidak bingung gitu ya, tidak bingung dalam mencari informasi, baik itu informasi seseorang temannya atau informasi tentang dunia kerja, informasi tentang mesin dan informasi seputar teknik. Jadi diwadahi dengan ikatan alumni dan mesin tersebut. Jadi tidak intinya tujuannya sebagai wadah untuk satu mengikatkan, mendekatkan. Jadi jangan sampai sudah lulus itu sudah aja bubar gitu, tidak ada silaturahmi dan tidak pernah kenal semua. Dan juga sebagai wadah untuk mensupport lembaga atau Politeknik Sukabumi dalam segala bidang apabila misalkan dibutuhkan. Jadi ada sinergitas antara alumni dan lembaga, antara alumni dan mahasiswa dan dosen itu tersendiri. Jadi intinya dari ikatan alumni ini untuk menjalin tali silaturahmi ya. Jadi benar-benar kita memaknai makna solidarity forever mungkin. Jadi walaupun kita telah lulus, kita telah kehilangan status mahasiswanya, tetapi kita tetap saudara ya. Yang bisa aktif lah di Ikatan Alumni ini. Jadi satu poin persen, jadi kita bisa kenal dari angkatan pertama sampai dengan angkatan terakhir. Mau itu dari daerah manapun kita pasti kenal, dan kita juga jangan canggung bisa mencari informasi tentang angkatan, tentang pekerjaan. Insya Allah kita bantu kalau misalkan saudara-saudara yang membutuhkan seperti itu. Jadi benar-benar slogan kita itu itu dari awal masuk sampai keluar pun tetap kita pakai. Walaupun telah kehilangan mahasiswa ya, tapi M-Sober tetap di dada. Betul ya Bang. Ikatan alumni sendiri itu didirikannya sejak kapan? Ini nih sebenarnya untuk ikatan alumni itu sendiri sejak dulu juga dari angkatan pertama ingin membentuk ikatan alumni. Cuman
karena ada beberapa case atau ada beberapa masalah, ikatan alumni baru dibentuk dan diresmikan dengan acara musyawarah. Meskipun tidak seluruhnya, tapi ada prokes tentang angkatan dibentuknya tanggal 15 Agustus 2020. Ketepatan di Lab Otomotif Politeknik Sukabumi. Berarti masih terbilang baru ya Bang? Ya, masih terbilang baru. Ya, kalau untuk peresmian, tapi kalau untuk silaturahminya dari awal pun sudah ada minimal ada grupnya, sudah ada grupnya sebenarnya. Dan untuk kedepannya, insya Allah mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi. Jadi antara tujuan visi misi di IKA itu saling berkaitan dengan tujuan antara masyarakat mesin dan lembaga Politeknik Sukabumi. Masih baru. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Bisa jadi keuntungan juga ya Bang buat adik-adik. Iya. Apabila kita tersusun rapi lah. Ya, betul. Seperti misalkan nanti ketika adik-adiknya mungkin mencari PKL, harus mencari pekerjaan, Suatu tujuan lah di IKA itu ya, memudahkan ketika di tingkat ingin mencari suatu tempat lapangan kerja atau tempat praktek kerja lapangan itu, mereka udah tidak bingung lagi harus kemana nih saya PKL. Nah, nanti dari pihak IKA akan insya Allah membentuk suatu struktur lah dari beberapa alumni yang bekerja di industri, dan akan nantinya jika memang suatu mahasiswa mencari suatu tempat PKL, kami akan sediakan. Jadi dalam hal itu jadi tidak hanya dari pekerjaannya, misalkan ada yang ingin kewirausahaan, ada yang ingin menjadi dosen dan lain kuliah, insya Allah informasinya ada. Itu adalah sebagai teknis dari alumni dan mahasiswa itu Sukabumi. Pokoknya setelah keluar nggak boleh saja jangan canggung seperti itu. Jadi tidak membedakan berapa kita akan rekam seperti itu, karena dari awal kita sudah itu mungkin saudara-saudara sekalian yang canggung ya, apabila kalian kelak nanti telah menyelesaikan studi di Politeknik, khususnya di Teknik Mesin, kalian telah ada jaminan istilahnya dari abang-abang ya. Siapa bantu? Apabila kalian mencari informasi mengenai pekerjaan atau usaha lah istilahnya, bisa abang-abang kita bisa membantu. Dan untuk ini Bang, untuk kegiatan bisa terbilang masih baru ya. Kegiatan yang baru-baru dilaksanakan apa aja? Mungkin untuk kegiatan kemarin kita melakukan bakti sosial kegiatan masyarakat berupa donasi ya, sebenarnya untuk program itu sendiri sudah banyak disusun, cuman baru dia realisasi kita bergabung dan pada diri sendiri itu. Insya Allah kedepannya akan ada agenda perizinan seperti pelatihan kerja dan sebagainya. Cuma untuk agenda-agenda yang sedang dicanangkan dan masih jadi ide itu. Tapi apakah untuk organisasi ini, apakah memang sudah resmi dan diakui oleh pihak lembaga atau bagaimana Bang? Kalau untuk secara tekstual belum diakui dan belum ada SK-nya, tapi secara kontekstual dan secara bicara sudah diakui. Karena kenapa tidak segera diresmikan? Karena tadi itu berbentuk dari komisi 1. Kita pun untuk mencapai itu yang SK ada beberapa persyaratan yang sampai saat ini masih kita jalan. Mungkin dari teman-teman pun ada yang sibuk dengan kerjaannya, dengan usahanya dan sebagainya. Jadi insya Allah sifatnya akan kita ajukan ke Bapak untuk disahkan. Meskipun untuk saat ini disahkan, tapi insya Allah sudah diakui sendiri. Jadi rekan-rekan ada di tingkat jangan khawatir, ikatan ini adalah suatu hal yang legal. Dan untuk berbicara mengenai hubungan ya Bang, hubungan antara himpunan mahasiswa mesin Politeknik Sukabumi dan ikatan alumni Politeknik
Sukabumi, apakah itu menjadi satu kesatuan ataukah Ikatan Alumni itu menjadi sebuah organisasi independen yang ada di kampus itu? Apakah berkaitan dengan himpunan mahasiswa? Sebenarnya kalau dari sisi organisasi terbentuknya itu adalah untuk independen ya, jadi berdiri sendiri tanpa ada hal apapun. Tapi untuk kaitannya masih ada kaitan. Misalkan alumni atau misalkan himpunan mengadakan kegiatan bisa saling kolaborasi. Tapi untuk struktur dan sebagainya mempunyai rumah masing-masing. Jadi intinya antara himpunan dan ikatan alumni itu saling berkaitan dalam artian sebagai saling informasi. Tapi untuk organisasinya atau kepengurusannya independen tersendiri. Jadi punya dapur masing-masing. Oh, seperti itu. Tujuan yang sama. Dan tadi dijelaskan sangat perkenalan ya dari Mama sendiri itu mengamati masa bakti 2020 sampai 2024. Nah, apabila kita berbicara mengenai keorganisasian di HMM sendiri kan biasanya ya Bang, masa periode bakti itu cuma 1 tahun. Nah, kenapa untuk dari Ikatan Alumni ini sampai 4 tahun? Masih langsung saja kenapa tidak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau lebih dari 4 tahun. Jadi gini, membayangkan saja kalau misalkan kita alumni dibentuk 1 tahun sekali. Yang pertama untuk waktunya, terus untuk mengumpulkan teman-teman kita yang kerjanya yang ada di luar dan sebagainya itu sangat susah lah. Terus untuk program-programnya tidak mungkin kita merencanakan dalam 1 tahun terus-terusan program gitu. Jadi dibutuhkan 4 tahun. Biasanya disebutnya apa? 4 bulan lah. 4 bulan seperti itu. Jadi 4 tahun sekali. Untuk landasannya ada landasannya untuk 4 tahun sekali. Jadi setiap kali itu kita susun program kerja dari kita, mau itu berkolaborasi dengan himpunan atau lembaga yang intinya seputar ilmu-ilmu atau seputar bahan-bahan dan untuk menunjang rekan-rekan sekalian khusus di teknik universitas. Mungkin sudah terjelaskan ya semuanya, mulai dari tujuan, tanggal terbentuknya, dan oh ya latar belakang Bang belum ini. Oh gini ya. Kenapa sih harus dibentuk Ikatan Alumni gitu? Sebenarnya sudah sedikit banyaknya adalah tadi sudah sedikit dijelaskan, tapi mungkin bisa dijelaskan lagi. Jadi latar belakang itu kembali lagi kepada yang tadi dibicarakan. Jadi intinya alumni yang sudah wisuda khususnya di teknik mesin yang sudah lulus, jadi tidak bingung apakah sudah ini hubungan kita akan berakhir atau hanya masih batas di kelas saja dan sebagainya. Nah, jadi untuk latar belakang itu sendiri adalah gimana caranya ikatan alumni anak teknik mesin itu yang sudah lulus itu kita riungkan atau kita buat wadah supaya yang pertama silaturahmi tetap terjalin, yang kedua hubungan antar lembaga mahasiswa teknik mesin dan ikatan alumni tetap terjalin dalam artian simbiosis mutualisme. Ketika lembaga butuh butuh anak-anak himpunan, butuh anak-anak IKA untuk mensupport kegiatan di lembaga atau untuk mempromosikan proyek Sukabumi, bisa kita bantu. Begitu pun sebaliknya ketika kita dengarkan, oh misalkan nih di tempat saya yang membutuhkan anak-anak teknik mesin misalkan, kita bisa imbaukan ke lembaga untuk mengadakan tes di sini dan sebagainya. Begitupun dari mahasiswa teknik mesin itu sendiri mencari informasi seputar kerjaan, PKL atau wirausaha atau misalkan mulai lagi kuliah, insya Allah kita bantu. Rekan-rekan ada yang akan membantu dan sudah terbentuk pun divisi-divisinya seperti itu. Jadi intinya kalau kata Bang Sundra jangan hijikeun lah. Jadi supaya tidak hilang. Jadi masih ada buktinya, masih ada riwayatnya sampai meskipun kita sudah nikah sudah pakai seperti itu. Nah itu terjelaskannya semuanya mulai dari
isi tujuannya. Iya. Mungkin ada sedikit pesan mungkin Bang untuk adik-adik maba 20 nih, kan baru masuk nih mereka ini, mungkin sedikit pesan dari abang gitu yang sudah menjalani perkuliahan selama 3 tahun pas mungkinnya Bang. Iya, 3 tahun pas ya. Alhamdulillah Alhamdulillah tidak ada pas. kendala lah gitu ya di dalam suatu perkuliahan kami gitu ya. Mungkin agak lebih semangat apalagi di masa pandemi ini kan Bang. Iya benar. Masa Harus pandemi ini benar-benar lebih inilah dari mahasiswa baru ini karena memang dari angkatan sebelumnya mungkin tidak pernah gitu merasakan yang namanya kuliah di online. Ini sangat suatu berat lah gitu kan. Tapi mungkin untuk mahasiswa 2020 bisa lebih semangat lagi lah di menghadapi pandemi ini. Oke, mungkin sampai saya rekan kepada dari tingkat jangan canggung. Kalau ketemu dengan saya ketemu dengan lagi langsung bang tegur bang saya anak mesin gimana kabarnya sebagainya. Jadi untuk pesannya mungkin yang pertama kalian mahasiswa teknik mesin angkatan 2020 yang sangat luar biasa, intinya harus pintar beradaptasi dengan kondisi saat ini. Jadi kalau misalkan kondisi sulit ini kita bisa beradaptasi, insya Allah kondisi yang lebih dari ini pun akan kita hadapi. Yang pertama bisa adaptasi dengan lingkungan yang baru, dan intinya mereka sekali sekarang sudah berganti status ya dari siswa menjadi mahasiswa. Dalam artian mahasiswa itu maha dari siswa, jadi lebih besar dari siswa. Jadi kalau itu dituntut untuk kritis, dituntut untuk mencari ilmu sedalam-dalamnya, jangan sampai berita-berita atau informasi tanpa menggali materi, tanpa literatur. Dalam artian tidak mencari sumbernya, informasi itu dari mana, seperti itu. Adaptasi, jangan lupa semangat, tetap belajar semaksimal mungkin, baik itu di dunia kampus, di dunia televisi, di dunia organisasi, ataupun dunia yang lainnya. Terpenting ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Mungkin itu pesan dari saya sih. Intinya tetap semangat, belajar yang sungguh-sungguh, jangan sampai selama 3 tahun kalian harus lulus dan selama 3 tahun ini tidak dapat apa-apa. Itu nggak bisa sekali. Saya biaya, waktu, dan saya juga orang tua seperti itu. Pesan dari saya. Baik, sekian pesan yang telah disampaikan oleh Bang Fikri ya. Mungkin untuk selanjutnya ada pesan yang ingin disampaikan oleh Bang Fikri pada adik-adik angkatan 20 silahkan. Baik, sedikit menambahkan untuk adik-adik tingkat saya angkatan 2020 ya, khususnya kalian dituntut sangat penting sekali ya, karena kalian tujuan berkuliah itu di akademik, melainkan di sisi lain juga kalian lebih ke bisa fokus juga di organisasi, karena organisasi itu di dunia industri sangat penting, karena di dunia industri itu ada sebuah nantinya bakal menemukan lah sebuah organisasian ya, banyak lah ya yang saya tahu beberapa gitu. Intinya kalian fokus kepada akademik kalian, dan kalian juga tidak melupakan atau fokus juga gitu kepada organisasinya gitu. Intinya harus balance lah gitu kan. Jangan sampai nantinya adik-adik 2020 ini mereka wah saya tertarik nih di organisasi tapi akademiknya ditinggalkan. Nah itu yang menurut saya jangan sampai seperti itu, tapi harus dijalankan dengan bebarengan gitu. Iya, beriringan. Jadi kuliah kalian jalan, organisasi kalian jalan, itu sangat bagus karena memang benar-benar suatu kesempurnaan lah di dalam suatu mahasiswa ini. Jadi kan di situ kalian pasti di dunia industri itu pasti sangat dibutuhkan gitu yang namanya organisasi itu pasti bakal terpakai. Tidak hanya akademiknya saja. Nah, intinya fokus pada kuliah dan jangan sampai lupa dengan organisasi untuk bisa melengkapi di dunia mahasiswanya nanti. Hanya itu saja untuk pesan-pesan angkatan 20, semangat berkuliah. Intinya kalian pasti
dalam menghadapi pandemi ini, mungkin untuk sekarang pasti akan mengadakan suatu pembelajaran yang online lah gitu kan ya. Mungkin ya insya Allah kedepannya tidak akan seperti itu lagi. Oke. Ya mungkin mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh abang-abang alumni nih jauh-jauh ya bang, nyempetin buat ngasih buat saudara-saudara angkatan 20. Terima kasih. Kurang lebihnya mungkin mohon dimaafkan ya, saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih untuk abang-abang alumni yang telah menyempatkan hadir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solidarity forever. Salam solidarity forever. That's caught in the crossfire.